Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saya diminta bicara tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ini cobaan terhadap umat Islam. Apakah mereka mampu tetap mempertahankan agamanya atau tergeser atau bahkan terbuang dari agamanya dengan datangnya cobaan yang bertubi-tubi. Yang pertama tentu kita mau bahas tentang cobaan umat akhir zaman ini mengenai akidahnya, keyakinannya kepada Allah SWT dan rukun imannya. Ada satu gerakan akhir-akhir ini semakin menguat di Indonesia, yaitu gerakan memesongkan pemahaman agama dari orang-orang Islam. Ini sebetulnya sudah terjadi sejak zaman Buya Hamka, zaman PKI sedang kuat-kuatnya itu, yaitu tahun 1960-an. Buya Hamka lah yang mengeluarkan istilah mereka mau memesongkan akidah umat Islam. Artinya mau dibelokkan. Pemahaman orang Islam itu mau dibelokkan agar orang Islam itu salah dalam memahamkan agamanya. Salah satu pagi ini saya akan buka misalnya apa? Gerakan pluralisme agama yang mengatakan semua agama itu sama saja. Ini sebetulnya mau membelokkan kita dari agama. Al-Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah pakai kalimat sumpah, inna, sesungguhnya Allah bersumpah. Innad dina indallah, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, yang diakui oleh Allah SWT kebenarannya, al-Islam, yaitu agama Islam. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Dan ini sudah kita pegang 1400 tahun lebih. Tiba-tiba ada orang profesor, doktor, ahli agama, tokoh masyarakat
pembesar organisasi Islam. Bicara di televisi, semua agama itu sama saja. Semua agama itu sama saja. Siapa saja yang berbuat baik di dunia ini, kelak kalau sudah mati di akhirat, semuanya akan masuk surga. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Apapun agamanya. Ini luar biasa. Ditanamkan di televisi, disiarkan di mana-mana, sehingga muncullah gerakan kedua. Siapa yang mengatakan Islam satu-satunya agama yang benar, merasa agamanya sendiri yang paling betul, itu adalah pemecah belah NKRI, penebar kebencian, anti Pancasila, macam-macam. Ini bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Tidak boleh merasa agamanya sendiri paling betul. Berarti menghina agama orang. Terus menerus. Sehingga diharapkan nanti anak-anak muda kita ini nanti berubah dia. Jangan begitu Bapak. Bapak salah Pak. Semua agama sama Pak. Nanti semua masuk surga Pak. Ya Allah. Orang yang sholat 5 waktu sama orang yang nggak sunat, nggak pernah sholat, sama-sama masuk surga. Orang yang seumur hidup nggak makan yang haram sama orang yang makan babi siang malam sama-sama masuk surga. Orang yang menyembah hanya Allah saja dengan orang yang menyembah banyak Tuhannya itu sama-sama masuk surga. Bahayanya pemahaman ini. Kalau kita jelaskan begini, Ustadz radikal, jangan dikasih masuk ke masjid Anda. Kasih sertifikat nggak lulus, jangan kasih ceramah. Waduh, mau dikemanakan agama kita ini? Sekarang baru saya bisa merasakan bagaimana menderitanya Buya Hamka dan kawan-kawan. Beliau pada tahun 1960-an di penjara gara-gara mempertahankan agama seperti ini. Gak pernah diadili di penjara, sampai minum kencing di penjara, gak dikasih minum. Luar biasa. Haruskah kita diam? Saya tanya dulu para hadirin, haruskah kita diam? Diam atau kita lawan ini? Nggak boleh dibiarkan ini. Ini bukan negara Islam. Betul. Ini negara yang berfalsafah Pancasila. Betul. Siapa yang menghindari itu? Siapa yang nggak mengakuinya itu? Ini negara Undang-Undang Dasar 45. Betul. Siapa yang mengingkari itu? Justru Undang-Undang Dasar 45 itu dituliskan pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Ulangi, masing. Yang kuat, masing-masing. Nggak campur-campur. Masing-masing. Kalau saya ditanya orang, datang orang sama saya, Tengku Zulkarnain, saya, menurut saudara Tengku Zulkarnain, agama apakah yang paling betul? Dengan tegas saya akan menjawab, menurut saya Tengku Zulkarnain, satu-satunya agama yang paling betul adalah agama Islam. Tiba-tiba ditunjuknya muka saya, Anda telah menghina agama saya. Kapan? Saya menghina Anda, agama Anda itu kapan? Anda bilang yang paling betul adalah agama Anda. Menurut saya begitu. Negara menjamin. Saya berkata begitu. Bagaimana dengan agama Kristen yang saya anut?
Agama Kristen yang kau anut jangan kau tanya sama aku. Kau tanya sama pendetamu. Betul? Tanya, pergi sana sama pendetamu. Bapak pendeta, apa itu? Menurut Bapak pendeta agama apakah yang paling betul? Pendeta mengatakan menurut saya agama yang paling betul adalah agama kita, yaitu agama Kristen. Selain Kristen semuanya adalah domba-domba yang sesat. Marah kita? Marah kita? Enggak, kita ucapkan lakum dinukum. Terserah kau urus agamamu, aku urus agamaku. Tak usah kau ikut-ikutan ngurus agamaku. Mau kau bilang kambing yang sesat, anjing yang sesat, tak pedulinya kami itu. Betul? Betul? Hari ini luar biasa pembelokan kepahaman agama. Dibuat sedemikian rupa supaya orang Islam itu merasa bersalah, takut membicarakan agamanya. Nanti diusir, Ustaz Abdul Somad diusir di Bali, Khalid Basalama diusir di Jawa Timur. Saya diusir pakai parang, ditebas kaki saya sampai ke tangga pesawat terbang. Oh, masuk ke pesawat bawa pisau, bawa gunting kumis saja ditangkap. Betul nggak? Disita guntingnya enggak? Ini bawa parang, bawa tombak, bawa panah, bawa tulup. Bisa sampai tangga pesawat. Tidak ada satupun yang diusut. Malah banyak yang mengatakan itulah gara-gara ustadz radikal. Makanya hati-hati lain kali kalau bicara, nanti dibaca orang. Coba kalau yang dikejar pakai parang itu misalnya Ibu Megawati. Dikejar pakai parang. Kalau enggak yang ngejar itu ditembak mati. Betul? Ada apa ini negara? Ada apa dengan negara ini? Ini fitnah akhir zaman. Apakah kita akan terus mempertahankan akidah kita? Atau kita ikut arahan mereka? Semua agama sama saja. Pernah seorang doktor agama datang ke kantor saya. Saya masih bekerja. Kalau pegawai negeri saya sudah pensiun. Tapi kalau di swasta saya masih kerja. Untuk memberi nafkah istri saya. Karena gaji pensiun sedikit. Di MUI Majelis Ulama Indonesia kami tidak digaji. Orang Indonesia ini 267 juta. Orang Islam 230 juta. Orang Islam 37 juta lagi agama yang lain-lain. 230 juta orang Indonesia Islam. Tapi Majelis Ulama Indonesia Pusat belum punya kantor. Masih menumpang kantornya. Kita udah minta, nggak dikasih. Sementara Persatuan Renang pakai cawat aja begitu berenang gitu. Punya kantor. Di Indonesia nih. Tapi dituduh MUI makan duit sertifikat halal 280 sekian triliun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak ada satupun pejabat negara yang membantah itu. Mestinya presiden bilang jangan begitu, tidak ada. Kalau memang ada, tangkaplah. Ketua umumnya sekarang jadi wakil presiden, tangkaplah. Kalau memang pencurinya Majelis Ulama ini, kenapa diangkat jadi wakil presiden? Betul? Ketua umumnya, kalau memang MUI ini pencuri, maling. Kalau kami punya uang 280 triliun, ngapain masih numpang kantor, betul nggak? Betul. Kami belilah Hotel Indonesia itu, kami jadiin kantor kami situ. Sepanjang Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, Jakarta itu kami beli semua. 287 triliun. Duit sebanyak itu mau disimpan di mana? Disimpan di bank ketahuan, sama PPATK pemerintah tahu. Betul. Disimpan di kasur, diambil bini kita.
Bagaimana bisa pernyataan seperti itu beredar di Indonesia dan tidak ada satupun pejabat-pejabat negara ini yang melindungi Majelis Ulama Indonesia? Tangkaplah hoak, buktikan mana duitnya, nggak ada, tangkap. Ini yang ditangkap ustadz yang ceramah ditangkap. Ada apa dengan negara ini? Datanglah dokter tuh ke kantor saya, duduk, tamah-tamah, mau minum apa? Saya bilang kopi. Saya suruh office boy bikinkan kopi. Diambilnya kertas, diambilnya pulpen, bilang sama saya, Tengku, agama-agama itu seperti sungai. Sungai Islam, sungai Kristen, sungai Katolik, sungai Hindu, sungai Buddha. Waktu itu Konghucu belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Di sungai-sungai berbeda-beda nih. Sungai Islam, sungai Protestan, sungai Katolik, sungai Hindu, sungai Buddha ini tidak sama. Masing-masing berjalan menuju laut, berbeda-beda. Sesampainya di laut, dia bikin lingkaran. Sesampainya di laut, maka semua sungai-sungai ini hilang. Semuanya berubah menjadi laut. Berubah menjadi laut. Maksudmu apa sebenarnya? Itu di dunia aja nih, itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu di dunia. Nanti kalau sudah di akhirat, semuanya adalah hamba Allah. Sama saja semuanya akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jawab klien kalau datang ke kantor klien orang seperti ini? Ini anak-anak muda. Masuk akal, kan sungai beda-beda sampai di laut bersatu. Saya waktu itu jawab begini, wah hebat pemikiranmu ini. Makanya jangan merasa Islam paling betul, semua sama, nanti masuk surga semua. Hebat kau, saya bilang. Kalau begitu kebetulan ini, saya bilang. Sebentar lagi bulan puasa. Sebentar lagi bulan puasa. Waktu itu sudah dekat puasa, sudah bulan Syaban. Bulan depan kita puasa. Saya ajak kamu bulan puasa ini kita masuk Kristen. Tuh, kenapa? Biar bisa makan minum. Nanti habis sholat zuhur kita minum, makan. Kalau ada yang nanya, loh Pak Ustadz kok makan? Sekarang saya masuk Kristen. Kristen gak ada puasa-puasa Ramadan, makan minum. Nanti Lebaran kita balik lagi Islam. Kan semua agama sama. Nanti hari Cina kita minum ciu. Lu minum ciu lu. Minum anggur. Loh Ustadz kok minum anggur? Terus sekarang saya lagi memeluk agama Cina. Memeluk agama Cina, minum anggur itu gak berdosa, dikasih pahala, ada dewanya, Ciu Xian namanya, dewa mabok. Pucat. Orang itu bilang, ya tidaklah mesti begitu. Ya, semua agama sama. Syukur-syukur mati lagi beragama Kristen. Dipakein sepatu, dipakein celana, dipakein jas, pakein dasi, pakai jam tangan, ya enggak? Masukkan peti, waduh enak betul tuh saya bilang. Gak usah dimandikan, gak usah dikapankan, gak usah disolatkan, kan masuk lagi Kristen matinya. Oh tidaklah begitu, ya kan sama saja. Maksud saya nggak begitu ya, bagaimanapun tetaplah Islam lebih baik. Pulang kau, saya bilang, saya ambil kopinya, jangan kau minum kopi ini. Sampai hari kiamat jangan kau datang lagi ke kantorku ini. Mau dipesongkannya kita dari agama kita. Dibilangnya semua agama sama saja gitu, diajak tukar-tukar agama, nggak mau juga dia. Ini gerakan Pak, terus ini nggak berhenti Pak. Ini terus ini sampai orang Islam ini murtad semua. Ketika Indonesia merdeka, orang Islam itu 90% di Indonesia.
75 tahun yang lalu. 4 hari yang lalu Wakil Presiden pidato dalam pembukaan acara seminar halal KNEKT, Komisi Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS. Di situ dibilang umat Islam di Indonesia sekarang 87%. Terbesar di dunia negara yang menganut Islam adalah Indonesia. Berdenyut jantung saya. 75 tahun yang lalu ketika merdeka 90% orang Indonesia ini Islam. 4 hari yang lalu diakui oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, orang Islam tinggal 87%. Artinya orang Islam sudah murtad 3%. Kecil lah 3%. 3% dari 267 juta. Itu sekitar 10 juta yang murtad itu, tahu. Seluruh penduduk Riau ini cuma 3,5 juta. Ditambah seluruh penduduk Aceh 3,5 juta, baru 7 juta orang. Yang murtad 10 juta. Tambah Kepulauan Riau 2 juta, belum menutupi. Masih lebih banyak yang murtad di Indonesia 3% itu dibanding seluruh penduduk Aceh tambah seluruh penduduk Riau ditambah seluruh penduduk Riau Kepulauan. Masih lebih banyak yang murtad lagi dari penduduk itu. Ngeri. Gimana nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita? Kalau kita nggak bersungguh-sungguh menjaga agama kita. Spanyol itu pernah dikuasai Islam 600 tahun. Dinasti Ahmar 600 tahun. Kalah perang, terusir orang Islam. Saya 4 atau 5 tahun yang lalu ke Spanyol, keliling seluruh Spanyol. Saya tanya orang Islam ada berapa di sini? 50.000 dari 40 juta rakyat Spanyol. Tinggal 50.000 orang Islam. 600 tahun Spanyol dikuasai Islam. Indonesia 230 juta orang Islam. 90% presidennya nggak pernah orang lain. Presiden pertama Islam, presiden kedua Islam, presiden sampai presiden yang sekarang pun ngakunya di KTP-nya Islam. Tapi murtad 10 juta, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa negeri ini? Ini tantangan akhir zaman, Pak. Mau kita biarkan terus begini? Waktu saya SD di Muhammadiyah, pelajaran agama itu setiap hari. Jam pertama, jam kedua agama. Senin sampai Sabtu, jam pertama, jam kedua agama. Senin 1 jam pertama, jam kedua akidah. Selasa syariat, jam pertama, jam kedua. Rabu akidah akhlak. Kamis tarikh sejarah Islam. Setiap hari 2 jam pertama pelajaran agama. Tiba-tiba dihapus. Pelajaran agama hanya boleh seminggu sekali, itu pun 2 jam. Kita pelajari waktu itu khalifah-khalifah yang ada, khilafah Islamiyah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah. Dipelajari. Sekarang tidak boleh belajar khilafah, tidak boleh. Khilafah itu adalah terlarang di Indonesia, melawan Pancasila. Dilarang, nggak boleh. Hanya boleh dalam sejarah, itu pun SMA ke atas. Menko Polkam pernah bicara di ELC TV One. Anak perempuan kelas 5 SD
Sudah akil balik itu Pak. Kalau masuk SD umur 7 tahun, kelas 5 itu umur 12 tahun. Perempuan 9 tahun sudah akil balik. Anak perempuan kelas 5 SD sudah akil balik. Menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nggak mau ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah pendidikan radikal. Luar biasa. Berani bilang begitu, yang bilang itu menterinya itu orang Islam. Perempuan kita nggak mau jumpa sama laki-laki yang bukan mahramnya dibilang radikal. Pendidikan radikal. Itu pendidikan Islam. Janganlah kau berdua-dua dengan laki-laki yang bukan mahrammu. Kau jangan laki-laki berdua-dua dengan perempuan yang bukan mahrammu. Sebab orang ketiga adalah setan. Wasadis syaitan, yang ketiga setan. Salah, Nabi mengajarkan itu. Radikal Rasulullah mengajarkan itu. Belum pernah terjadi Pak, 75 tahun merdeka Pak. Ajaran Islam dibilang radikal. Padahal ajaran itu dari ribuan tahun, ada di Quran, ada di hadis. Siti Maryam lahir, bapaknya Imam Besar Masjidil Aqsa, Imran, sudah wafat. Anak ini akhirnya dipelihara oleh pamannya, Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Ini perempuan Siti Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Siapakah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu istri Nabi Zakaria dengan istri Imran, bapaknya Maryam, bersaudara kandung. Berarti istri Nabi Zakaria itu bibi kandungnya Maryam. Wajarlah diambil sama bibinya ini anak yatim. Siapa ngasih makan dia? Dulu gak ada perempuan keluar rumah jual sayur Pak. Mana ada perempuan keluar rumah jual lontong dulu. Semua perempuan dipingin. Gimana memberi makan anak ini? Tidak ada yang cari makan. Diambil sama Nabi Zakaria, anak kakak iparnya. Dibuatkanlah ruangan namanya mihrab. Ada di Quran. Saya sudah sampai situ. Ukurannya kira-kira sekitar 5 kali 6 meter. Itulah mihrab atau kamar tidurnya Siti Maryam, terpisah dari rumah bapaknya Nabi Zakaria. Pamannya itu, mamak lah orang Siko ya enggak? Kece orang Minang, mamak lah ya enggak? Mamaknya ya enggak? Setiap jam makan Nabi Zakaria datang, dibuka kunci kamar, dikasih makan, kasih minum, diajarkan sholat, diajarkan membaca kitab suci Taurat. Tidak boleh laki-laki masuk ke kamar itu kecuali Nabi Zakaria sendiri. Istrinya atau Nabi Zakaria kunci. Habis makan diajar sholat, diajar baca Quran, dikunci. Qurannya waktu itu namanya Taurat lah, kitab Taurat. Sampai suatu hari anak gadis ini remaja, Siti Maryam. Lupa Nabi Zakaria bawa makanan. Sibuk dakwah sampai malam. Malam-malam teringat, aduh, anakku belum makan. Maka berlari-larilah Nabi Zakaria membawa makanan dan membuka kamar itu. Begitu dibuka, kamar itu penuh dengan berbagai macam buah-buahan. Maka Nabi Zakaria heran, dia bertanya, qala ya Maryam, berkata Nabi Zakaria, wahai Maryam anakku, anna laki hadza, dari mana makanan sebanyak ini untukmu? Padahal kunci di tangan saya. Qalat huwa min indillah. Siti Maryam menjawab, makanan ini dikirim Allah dari langit. Masya Allah, dari surga makanan datang. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau, tanpa perhitungan banyaknya. Heran Nabi Zakaria. Ini di surah Al-Imran. Maka di dalam tafsir Nabi Zakaria bertanya, anakku,
Kalau ini diantar Allah dari langit, siapa yang antar? Kunci di tangan saya, kamarmu dikunci nak. Tak ada orang bisa masuk kemari. Maka Siti Maryam menunjuk ke sudut kamar. Yang mengantar masih menunggu bapak itu. Dilihat Nabi Zakaria ke sudut. Oh waang, iyo ambo. Malaikat Jibril kenal dengan Nabi Zakaria yang sering mengantar wahyu kepada Nabi Zakaria. Tahulah Nabi Zakaria anak ini sudah menjadi manusia karomah, manusia yang mulia. Karena kesolehahannya, kunci. Berani. Mahfud MD mengatakan itu Nabi Zakaria radikal. Karena melarang Siti Maryam jumpa dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Berani bilang Siti Maryam itu wanita radikal. Kan bahaya ini Pak. Bahaya nggak nih? Kenapa dia manja kalian? Takut kalian? Ditangkap. Bahaya nggak nih? Kita harus melawan. Tidak peduli saya itu. Jangan kau rusak agamaku. Betul? Dan hak saya bicara ini dilindungi oleh negara pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Berhak berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dia berhak ngomong di LEC, saya juga berhak ngomong membantah itu. Betul? Ini kan direkam ini. Gak takut aku ini pasang di YouTube biar didengarnya. Sampai sekarang dia belum cabut kok pernyataannya itu. Dalam satu hari ini beredar pula video. Saya udah baca beritanya, videonya belum bisa saya buka. Wanita-wanita pakai kerudung megang bendera merah putih bertengkar dengan perempuan-perempuan pakai cadar dan laki-laki pakai celana cingkrang. Katanya, saya belum lihat tapi saya udah baca beritanya. Beritanya udah saya baca. Bahwa orang-orang yang pakai cadar, orang yang celana cingkrang itu radikal, bertengkar tentang negara lah, akhirnya kalah, akhirnya cadarnya dibuka. Ini video mengarahkan bahwa orang-orang radikal itu seolah-olah adalah orang-orang yang pakai celana cingkrang, pakai cadar itu orang-orang radikal anti negara Republik Indonesia. Kan bahaya film ini, betul? Yang menjadi pemainnya katanya Ustadz yang kemarin mengatakan lah Nabi ku ya biasa-biasa mawon. Ya nang Mekah ana jambu ya melu nyolong jambu barang. Nabi itu manusia biasa-biasa saja. Waktu kecilnya itu ya luntang-lantung sana kemari, nggak punya orang tua diurus kakek. Seandainya di Mekah itu ada jambu, mestinya Nabi ikut mencuri jambu juga. Itu katanya yang main film yang orang pakai cadar dengan orang pakai kerudung bertengkar itu. Akhirnya yang pakai cadar kalah, tidak NKRI, kira-kira gitu dibuka cadar. Jadi kalau pakai cadar itu berarti tidak NKRI, begitu. Besok dibikin lagi orang berkerudung bertengkar sama orang pakai rok mini. Kalah yang pakai kerudung dibuka, diganti sama rok mini, begitu. Ini film bahaya nih. Saya pulang dari sini saya tonton itu. Tak bisa dibiarkan itu begitu itu. Dulu waktu kampanye Ahok keluar film pendek, ada orang kerusuhan, bakar-bakar, kerusuhan di jalan. Terus ada orang dalam mobil digedor-gedor, yang gedor-gedor itu pakai serban di dadanya, kayak serban Palestina. Kita protes, dicabut itu film. Kan bahaya itu. Orang-orang pakai baju koko, pakai selempang serban di dadanya, gedor-gedor mobil orang Cina, bikin kerusuhan, bakar-bakar di kota. Kan bahaya film itu, betul nggak? Ya kita protes, dicabut. Kenapa sih mesti membuat-buat begitu? Apa maksudnya supaya kita orang Islam ini menjadi terdakwa di negeri sendiri?
Ada lagi kiai besar, profesor doktor kiai haji ngomong, cadar itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Sumatera Timur kami biasa pakai cadar zaman penjajahan Belanda. Ada foto-fotonya kok. Cuman cadarnya dari kain batik. Biasa. Saya masih ada foto-fotonya. Nenek saya pakai cadar. Di Aceh nenek kami pakai cadar. Namanya Ijasawa. Cunyadin itu, nenek kita Cunyadin itu pakai Ijasawa. Ijasawa itu kain hitam, letakkan ke kepalanya, ditutupkan ke mukanya, digulung ke belakang sehingga nampak matanya saja. Itu di Aceh namanya Ijasawa. Kalau di Al-Quran surah Al-Ahzab 59 namanya jilbab. Kalau di Aceh namanya Ijasawa. Biasa pakai Ijasawa orang Aceh. Di Dompu, Bima, satu kabupaten itu perempuan-perempuannya itu pakai kain sarung, diikatkan ke kepalanya, diputar ke belakang, cuma nampak matanya. Macam kita waktu kecil main hantu-hantuan itu. Itu namanya rimpu sampela. Masih ada sampai sekarang. Bukan budaya Arab itu. 400 tahun lebih sudah menjadi kebudayaan orang Bima. Anak Raja Bima itu jadi tokoh Indonesia sekarang, mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Profesor Dr. Din Samsuddin. Itu bangsawan Bima. Saya tanya sama beliau, Rimpu Sampela, kok kenapa Tengku tahu Rimpu Sampela? Saya sudah keliling Indonesia Bang Din, saya bilang. Perempuan-perempuan Bima pakai cadar, cadarnya dari kain sarung, namanya Rimpu Sampela. Radikal, nggak pernah memberontak orang Bima, nggak pernah memberontak orang Bima untuk memerdekakan diri menjadi Republik Bima. PKI pernah 3 kali memberontak, 1928, 1948, 1965. Dahsyat hari ini. Ini fitnah akhir zaman yang kita harus jaga anak-anak kita ini agar jangan sampai membelok kepahamannya. Betul. Ini pakai jubah serban, ini pakaian nasional kok. Lihat fotonya itu. Pangeran Diponegoro, di bawahnya lihat, pahlawan nasional begini. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasional begini pakainya. Betul. Tuanku Tambusai begini pakainya, pahlawan nasional. Bukan pahlawan Arab. Semua pendiri organisasi massa Islam yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, pendirinya semua pakai serban jubah. Jamiatul Khairat 1901 di Tanah Abang, serban jubah. Syarikat Dagang Islam Muhammadiyah 1912, Matlaul Anwar 1916, Persis di Bandung 1923, 1926 Al-Wasliyah di Medan, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Perdi 1934, PUSA Persatuan Ulama Seluruh Aceh, Nahdlatul Wathon di Lombok. Semuanya itu pakai jubah serban. Nggak ada dulu dibilang-bilang ini radikal. Ada. Kenapa sekarang dibilang radikal? Sampai ada ucapan dari Menteri Agama di TV juga itu, radikal itu dibawa oleh orang-orang yang good looking, yang ganteng-ganteng. Good looking itu ganteng-ganteng. Jadi radikal itu dibawa oleh orang-orang yang ganteng-ganteng, yang menghafal Al-Quran. Jadi para penghafal Quran, para imam masjid, ini adalah radikal. Dibawa mereka dari masjid. Sampai sekarang nggak minta maaf juga. Jadi pesan saya di subuh hari yang berbahagia, marilah kita pelihara anak cucu kita dari pembelokan, pemesongan pemahaman Islam.
bahwa Islam itu adalah radikal, pemecah belah NKRI, tidak cinta kepada negara, menghina agama orang. Ini paham-paham seperti ini harus dibuang dan dijaga anak-anak kita. Jangan sempat anak kita mengatakan semua agama sama saja. Sekarang saya tanya, semua agama sama saja tidak? Sama enggak? Beda apa enggak? Siap, agama apa paling bagus menurut kita? Apakah ini berarti menghina agama orang? Lakum dinukum. Udah jam 6, kita hari kerja ini. Ini yang perlu saya beritahu. Sebenarnya banyak. Ada lagi pendangkalan pemahaman Islam, pengaburan pemahaman Islam. Ada banyak, tapi tidak mungkin saya buka semua. Saya di sini beberapa hari. Nanti zuhur di mana ya? Nggak ada. Malam di mana malam? Taman Karya. Datang kalian bawa anak-anak, dekatnya naik sepeda motor. Taman Karya. Kita dengarkan terus ini pendangkalan ini, fitnah-fitnah akhir zaman ini. Supaya anak-anak kita kader, mencintai agama. Hiduplah dalam Islam, beramallah cara Islam, makan, minum, tidur, kawin, cerai, mati, semua cara Islam, sholat, zikir, baca Quran, semua cara agama. Mati bawa agama. Siap. Jangan murtad sampai hari kiamat. Siap. Ini aja dulu, sudah habis waktu. Jadi saya kemari dengan adik-adik kita ini dari Yayasan Kasih Palestina. Kami sedang membangun masjid besar di jalur Gaza, Palestina. Tanahnya 1,5 hektar, 5.000 meter. Rencana masjid ini 1 tingkat saja untuk sholat. Tapi mereka mendesak kita untuk membuatnya lebih tinggi. Lantai 1 untuk sholat, lantai 2 untuk pesantren penghafal Al-Quran, lantai 3 untuk pengungsi-pengungsi Palestina yang rumahnya dibom atau dibuldozer oleh Israel. Kalau musim panas mereka tinggal di kemah masih oke lah. Tapi kalau musim dingin rumahnya dihancurkan Israel, dia tinggal di kemah, itu minus 17 derajat Celcius. Bulan Oktober, November, Desember, Januari itu minus 17 sampai 15 derajat Celcius. Bekulah darah mereka kalau mereka tinggal di sana. Bolehlah mengungsi di lantai 3 daripada masjid kita. Masjid ini diberi nama Masjid Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan kita buat ini satu hari nanti Palestina akan menjadi negara yang merdeka. Amin. Palestina negara merdeka dulunya. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina pada tahun 1944. Indonesia merdeka tahun 1945. Maka 7 negara Islam mengakuinya. Mesir, Saudi Arabia, Irak, Yaman, Jordania, Palestina, ya. Yaman ini negeri yang mengakui Indonesia merdeka pertama kali. Eropa nggak mau, mereka pro Belanda. Cina nggak mau, Amerika nggak mau. Yang pertama mengakui Indonesia merdeka adalah 7 negara Arab, ditambah 1 negara Katolik yang kecil di Italia namanya Vatikan. Baru kemudian India menyusul mengakui Indonesia merdeka. Palestina negara pertama. Ini masjidnya Pak. Menaranya itu 45 meter, menunjukkan tahun 1945. Sudah jadi seperti ini. Di sana mahal, semen di Papua itu 1 sak bisa 1 juta sampai 1,5 juta. Di Papua berapa harga semen di jalur Gaza? Jalur Gaza ini tempat lahirnya Imam Syafi'i. Palestina adalah negeri yang diberkati oleh Allah sekelilingnya. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Tanah yang telah diberi berkat sekelilingnya oleh Allah, nih tanah Palestina. Jadi kita akan sedekah untuk masjid di tanah yang paling diberkati.
Sisa tanah kita akan buat rumah sakit, klinik Indonesia dan sekolah Indonesia. Nanti akan ada sudut museum untuk Indonesia juga di tanah ini, nanti akan menjadi kampung Indonesia, insya Allah. Sekarang kita mau membangun interior dalam, memasang keramik. Sana nggak boleh keramik, Pak. Kalau keramik musim dingin -17 beku kaki kita sembahyang, Pak. Mesti batu. Makanya dindingnya batu, lantainya batu. Batu ini kalau di luar panas, di dalam sejuk. Kalau di luar dingin -17, di dalam hangat. Itu kelebihan batu. Harus begitu karena negara mereka ini negara dengan musim salju dan musim panas. Nah, mudah-mudahan ada manfaat. Kami letakkan batu pertama 17 Februari 2019. Kami berharap kalau COVID ini bisa dapat obatnya bulan Januari, maka insya Allah bulan Februari kami akan ke sana dengan kawan-kawan cinta Palestina ini untuk meresmikan Masjid Istiqlal Indonesia. Siapa tahu nanti satu hari Palestina merdeka, bapak-bapak, ibu-ibu bisa pergi ke Al-Aqsa dan boleh singgah di sini dan sholat di sini insya Allah. Amin. Nah, pertama kita akan kutip cash, masukkan duit, masukkan tangan. Ada nggak ada duitnya, masuk aja tangannya. Niatkan, ya Allah nih yang saya pegang nih 10 juta. Kalau ada, sekarang belum ada. Bapak dapat pahala 10 juta yang diniatkan. Kalau Bapak masuk ke 50.000, kebanyakan ambil baliknya 30.000, nggak apa-apa. 100.000 masukkan, pulang ambil 80.000, boleh saja. Yang penting Bapak sampaikan uang ini. Kalau Bapak 100.000 nyumbang sekarang di sini, kita akan antar ke sana 3 bulan sekali. Kalau Bapak mau antar langsung ke situ 100.000, ongkosnya aja $1.000. Nah, jadi tentu dengan bersatu kita akan sukses. Orang bertanya kenapa mesti Indonesia yang bangun? Indonesia kan negara miskin. Kan bisa Brunei bangun, bisa Kuwait. Brunei bangun juga, dibom orang itu. Kuwait bangun juga rumah sakit, dibom. Nggak takut mereka dengan Kuwait, dengan rakyatnya cuma 300.000. Brunei rakyatnya cuma 250.000. Indonesia rakyatnya 267 juta. 2 tahun yang lalu AA Gim seperti saya ini keliling-keliling ngumpulkan duit untuk membangun rumah sakit Islam Indonesia di Palestina. Sudah jadi. Dekat situ dibom yang dibuat oleh Brunei. Indonesia enggak, karena ada merah putih takut dia. Nah, inilah makanya kita yang bangun. Ini 100% yang bangun kita, duit kita semua orang Indonesia. 1 sen pun enggak ada uang orang lain ini. Makanya Masjid Istiqlal Indonesia. Insyaallah ya. Mari kita nyumbang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib
Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami juga menyediakan kartu komitmen. Ini untuk yang tidak cash. Kartu komitmen ini kartu niat, sedekah niat. Tidak ditagih jadi utang, enggak. Bapak boleh niat membangun masjid ini. Ini ada nomor rekeningnya Bank Syariah Mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh antar sendiri. Boleh sekarang, boleh nanti siang, boleh tahun depan, bulan depan, tahun depan, boleh aja. Karena duit ini langsung akan diterima oleh orang-orang saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, mana tahu kita punya rezeki lebih, kita bisa kirim. Ya, ini semeter 10 juta. Setengah meter 5 juta. Dan kita harus buat sumur bor. Mana ada air ini kalau nggak bikin sumur bor. Dan listrik juga kita harus beli genset. Karena listrik hanya boleh hidup 3 jam saja, Pak. Lebih dari 3 jam tidak boleh. Nah, ini kasihannya mereka dibuat oleh Israel. Mari siapa yang berniat 10 juta ditransfer maju ke depan, saya akan sarungkan sal Palestina sebagai kenang-kenangan dan akan kita foto untuk dikirim ke Palestina supaya mereka doakan kita. Ada 1 meter 10 juta. Niat saja, Allah akan beri kemudahan. Boleh dicicil, boleh dikirim. Ya tidak ada uang, tidak kirim. Bab ini niat, komitmen. 5 juta, ada yang mau 5 juta? Ambil ini. 3 juta, ada yang mau 3 juta? Ayo Pak, Ibu. Tunjuk tangannya, nanti akan kita serahkan salnya. 2 juta. 1 juta. Nggak ada. 1 juta. Ayo. 500.000. Mudah-mudahan Allah beri rezeki yang besar kepada kita. Amin. Kita bisa bantu. Masjid ini sudah dipakai sholat Idul Adha 2 kali. Dan kita sudah menyembelih hewan korban di situ. Dan sudah dipakai menyembayangkan mujahid-mujahid kita yang terbunuh, dibunuh oleh Israel, sudah kita sholatkan di sini. Karena di depan masjid kita ini ada kuburan. Jadi kalau ada yang mati terbunuh, akan disolatkan di masjid kita jenazahnya dan dikuburkan di depan, di seberang jalan daripada masjid Istiqlal Indonesia ini. Nah, ini kelebihan masjid ini. Provinsinya namanya Khan Yunis di jalur Gaza. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang mulia. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Mari, maju sini, maju sini.